Udah tahun 2026, tapi tetap masyarakat Indonesia cari mobil yang irit-irit. Nah, kayak mobil di samping gue ini bisa ketemu 1:25 km per liter loh. Dan ini adalah MPV hybrid pertama di kelasnya. Yes, ini adalah Veloz Hybrid yang baru diperkenalkan sekitar 1,5 bulan yang lalu di momen GJAW 2025 ya. Ini adalah Veloz Hybrid. Sebenarnya kalau dari Toyota bukan yang pertama, cuman kalau di segmen ya berarti kan pertama. Berarti kalau ini kan sayangnya sama kayak R3, sama Expander, sama Stargazer, tapi ini yang varian bener-bener hybridnya. Kalau kita ngomongin R3 itu kan mild hybrid ya. Ini beneran hybrid beneran. Jadi kalau misalnya kalian baterai mencukupi, kalian bisa pakai mode full EV. Dan per hari ini ya, saya baca berita itu pesannya sekitar 4.000. Berarti kan minat masyarakat Indonesia itu juga memang semakin kuat gitu loh. Akhirnya Toyota mengeluarkan varian hybrid di segmen yang low SUV-nya. Dimana segmen ini kan memang juga cukup ramai untuk peminatnya. Kalau secara sekilas mungkin nggak terlalu beda banyak ya teman-teman ya. Coba lihat ya. Nggak ada kayak aksen-aksen warna biru ya. Dan mobil ini dijual mulai dari sekitar 299, paling mahal yang ini sekitar 390. Cuman harga pastinya nanti teman-teman bisa datang ke dealer terdekat. Dan setelah gue baca-baca, karena peminatnya cukup banyak, katanya masa pre-booking itu masih diperpanjang sampai 31 Januari. Mudah-mudahan video ini tayang sebelum akhir bulan gitu ya. Look dari tampak depan kayak gini, ini namanya family design ya, Ken look kayak gitu atau trapezoidal. Sekarang sudah black chrome kayak gini. Lampunya itu sudah support automatic dan dia bakal otomatis nyala, nanti bakal otomatis mati kalau misalnya berapa detik doang kayak gitu. Fog lamp masih halogen biasa. Kamera 540 nanti kita kasih lihat bagian dalamnya ya, itu kameranya cukup bening sih. Dan udah ala-ala kekinian. Ini meskipun mobil MPV ya, tapi dia ada perbedaan ini kayak bahan dop, termasuk nanti kita lihat di bagian side skirt sama bagian arc wheel-nya. Nih yang paling penting ya sebenarnya adalah yang jadi poin utama atau nilai plus dari si Veloz Hybrid ini adalah mesinnya. Mesinnya pakai mesin Yaris Cross Hybrid ya kan. 2 NR VEX, mesin bensinnya bertenaga sekitar 91 PS, torsinya itu sekitar 121, sedangkan mesin atau si motor listriknya itu sekitar 80 PS, torsinya sekitar 141 Nm. Dipadukan bekerja secara gantian atau bisa bersamaan kayak gitu ya kurang lebih. Dia nggak perlu dicas, tapi dia nanti ngecas sendiri. Gue baca-baca itu ada yang ketemu 1:24, 25, 26, ada yang ketemu 1:30, mungkin itu caranya dia berkendara AC-nya dimatiin, terus udah dapat peredam mesin juga. Air intake-nya juga cukup tinggi, jadi kalau misalkan teman-teman mau nerjang banjir, hati-hati ya. Tapi saya tidak rekomen ya, kalau kalian nerjang banjir, asuransi itu bisa nggak cover, terus juga garansinya juga bisa nggak cover, karena mobil semakin canggih, itu nanti spare part-nya juga semakin mahal. Di sini lampunya tuh juga ada emblem Veloz di sebelah sini ya. Dan ini terkesan 3D ya, jadi untuk aksen-aksen dark chrome-nya ini jadi makin manis. Tarikan-tarikan garisnya juga terlihat futuristik. Bahkan kalau teman-teman misalkan ya, Veloz sekarang tuh sudah dibedakan sama Avanza karena marketnya juga beda gitu loh. Ini memang MPV tapi dikasih arc wheel, bahan dop, termasuk side skirt, side body molding gitu loh. Jadi kalau misalkan ada pentalan kerikil nggak langsung kena body gitu loh. Terus di sini velgnya dia tuh dibikin black glossy, ringnya 17. Profilnya tepatnya 205, 50 ring 17, cakram depan belakang. Jadi pengeremannya juga lebih pakem kayak gitu. Di sini ada kamera, terus di sini dibikin two-tone teman-teman. Bikin two-tone, talang air, spoiler, handle-nya dibikin warna black glossy. Dan untuk sistem buka tutupnya gini aja, tuh. Oh ya, tadi gue lupa spill ya. Kunci itu seperti ini loh teman-teman. Kuncinya nanti tuh kalian bakal dapat 2 kayak gini. Jangan bingung cari tombol kunci locknya di mana? Di sini. Ini buat unlock. Tetap nanti kalian dapat kunci manual. Tuh. Buat buka kayak gini. Kalau misalkan kali-kali baterainya habis gitu ya. Dan makin cakep di sini tuh tampak belakang. Sekarang sudah minimalisir untuk chrome-chromean karena sekarang berubah jadi dark chrome. Manjang dari depan sampai belakang. Ini juga lampunya jadi 3D. Tampak belakang kita lihat ya. Antena shark fin, spoiler, defogger, lampunya nyambung dari kiri ke kanan. Terus ada logo Toyota. Kalau posisi terkunci, kalian cukup pegang kuncinya aja. Buka bagasi cukup tinggal gini aja teman-teman tuh. Dia langsung otomatis kebuka. Dan yang gue suka sekarang Veloz itu, ya bukan Veloz ya, sekarang ya. Dari pertama kali dia ganti model, baris ketiga tuh bisa dilipat rata seperti ini. Jadi kalian mau nyimpan barang lebih rapi dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Kalau misalnya kalian nyimpan barang tuh nggak kelihatan. Lebih safety. Dapat cargo net juga, termasuk di sini ada tempat cup holder, termasuk power outlet juga. Ban serep letaknya di sebelah sini ya, dan sama persis dengan keempat ban lainnya. Bagian interior, apa yang menarik? Yang menarik tentunya gue cuman fokus ke sini. Akhirnya dilengkapi dengan adaptive cruise control, teman-teman. Gue
yang selalu melakukan perjalanan jarak jauh itu menurut gue kepake banget. Karena kalau adaptif tuh gini, misalkan kita atur kecepatan di 80 km per jam. Contoh ya, di depan ada mobil, mobilnya pelan. Ini otomatis pelan lagi. Tapi kalau misalnya mobil itu melaju atau dia menyingkir, halangan kan hilang kan, dia akan kembali ke settingan awal. Ini kepake banget. Kemarin gue habis camping ke Subang itu, menurut gue ini kepake banget akhirnya ya. Thank you Toyota ya. Dikasih ini, fitur safety sense juga cukup lengkap, termasuk ada pedal miss operation control. Jadi kalau misalnya gini, pernah nggak sih kalian kayak baca berita, ibu-ibu tuh kayak misalkan mau injak rem malah keinjak gas. Nah ini buat mencegah itu, intinya lebih safety. Termasuk yang terbaru sekarang ada namanya T-InTouch. T-InTouch itu kalian bisa ngecek posisi mobil ada di mana dan segala macam. Atau kalian misalkan atur mobil kalian tuh, rumah kalian di Ciledug misalkan ya. Kalian atur jaraknya radius 30 meter, 30 kilo. Kalau misalkan mobil ini keluar dari situ, nanti ada notifikasi di handphone kalian. Itu. Cuman biasanya tuh kayak gratisnya berapa bulan. Itu menurut gue menarik banget. Termasuk ada kayak blind spot monitoring, yang kayak lane keeping assist. Terus kalian juga bisa atur forward collision. Kalau misalkan dia terlalu dekat sama mobil depan, dia juga ada warningnya. Dan karena ini mobil hybrid, teman-teman dengerin ya. Ini gue noise cancellingnya gue matiin dulu. Biar teman-teman dengar. Injak rem, pencet power. Dia mesinnya itu kalau nggak bunyi berarti dia lagi dinyalain sama baterai listriknya. Tuh, itu paling kayak suara AC doang kayak gitu teman-teman. Di sini teman-teman perhatiin airbag tuh ada 6 tentunya di sini, di pilar-pilar, joknya perpaduan tuh bahan kulit sama fabric tapi joknya kelihatan mewah. Head unitnya tuh dia canggih banget teman-teman. Dia bisa cek kartu prabayar. Kayak misalnya ini pakai mandiri tinggal pencet gini aja. Dan nanti bakal langsung muncul saldonya. Cuma dia nggak bisa top up ya. Top upnya kalian nanti bisa dari aplikasi aja. Kayak gini. Terus kayak misalkan saya mau kasih lihat shortcut kayak Surround View Monitor sekarang sudah lebih bening teman-teman tuh. Lebih bening. Tuh kayak kelihatan kamera dari atas ya. Kalau misalkan kalian nggak suka nih, mas saya nggak suka warna mobilnya, kalian bisa rubah-rubah sesuai kebutuhan. Udah kayak gini aja sih. Menurut saya udah cukup. Akhirnya ya Toyota mau improve. Dan yang gue suka sekarang sudah bisa connect Apple CarPlay tanpa kabel guys, perdana. Ada nggak sih? Yang RAS juga bisa juga sih. RAS bisa juga kayak gini tuh. Jadi kalian bisa lihat Maps, dengerin Spotify juga dari sini nih. Nih, jadi kalau sudah support Apple CarPlay kayak gini, teman-teman bisa lihat Maps tanpa pegang handphone karena udah cukup kayak gini. Tuh, bisa dengerin Spotify juga. Kalau baterai kalian habis, tinggal taruh di sini karena sudah support wireless charger. Ini juga nggak takut ngelompat karena di bagian sini ketutup sama konsol dikit gitu loh. Ini konsolnya cukup gede, ada power outlet juga. Di sini ada auto hold, electric parking brake, matic-nya rapi ya, tuh. Jadi nggak ada debu yang masuk. P, R, N, D, dia buat kendara sehari-hari. Terus B itu kayak mode kayak bakal nambah engine brake. Biasanya saya pakai itu pada saat turunan, jadi buat menambah engine brake gitu ya. Meter clusternya ini dia sudah digital semua ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan suka bosenan, kalian bisa rubah-rubah nih ya. Kayak misalkan desainnya kalian bisa rubah, mau desain 1, 2 tuh atau 3, total ada 4 display. Terus di sini ada, ini sepele tapi berguna loh. Kalau misalkan kalian rodanya tuh udah lurus atau belum ya, itu kalian bisa lihat di sebelah situ tuh, kayak gitu. Sepele tapi berguna. Ini baris kedua yang menurut gue nih bukan gimmick ya, ini kepake banget. Jadi kalian tuh bisa rubah, ini gue majuin ke depan tuh. Ini bisa jadi sofa mode teman-teman, bisa jadi sofa mode, termasuk sebelah sini juga nih tuh. Demi kalian gue praktek, tapi ini nggak usah, ini aja gue kasih lihat. Termasuk baris pertama tuh juga bisa jadi sofa mode tuh. Kalian misalkan lagi istirahat di rest area kayak gini, kalau misalnya terlalu tegak, ini kalian bisa di reclining juga tuh. Reclining kayak gini, di headrest kayak gini. Jadi menurut gue ini menarik banget, literally mobil keluarga. Misalkan kalian anaknya baru 1 ya, jadi bapak, ibu, anak di sini atau anak 2 kayak gini. Ada safety belt juga, ngecasnya di sini power outlet, tempat cup holder. Terus di situ juga ada monitor RSE, Rear Seat Entertainment. Cuman setahu gue itu video search-nya muncul dari depan. Kalau misalkan kalian connect Apple CarPlay, Android Auto, dia tuh nggak bisa nonton YouTube ya. Kalau temennya mungkin nonton YouTube-nya dari USB flash disk, tinggal colok depan, nanti dia ngikut dengan depannya gitu loh, kayak gitu. Ini menarik banget. Dengan wheelbase 2,7, ini menurut gue cukup lega banget. Tentunya kalau mobil hybrid itu tuh kalian tenaganya tuh dibantu dengan motor listrik. Jadi berakselerasi atau ngegas itu juga berasa lebih responsif, sangat responsif. Nggak heran mobil-mobil kayak gini tuh marketnya makin kesini makin banyak. Dan cobain kita lewatin speed bump yang agak banyak kayak gini, kita tes suspensi ya, pelan-pelan aja. Mobilnya tuh jadinya lebih stiff menurut gue,
Tapi pada saat di jalan aspal kayak gini dia rada empuk. Pas jalan tadi kayak speed bump banyak itu dia jadi kayak lebih stiff. Buat yang nanya, goncangannya gimana nih mas? Ya kalau sama ras gue ya enakan ini guys. Terus gue mau kasih contoh nih. Di sini kan ada tanjakan sedikit ya, mungkin tanjakannya sekitar ini 13 derajat maybe ya, 13 derajat atau ya 13. Pada saat kalian tanjakan kayak gini, ini ada fitur auto hold nih, yang kalau misalnya kita cobain hill start ACC dulu, injak rem dulu, nahan berapa detik, 1, 2, 3, 4, nggak mundur loh, nggak mundur, padahal auto hold sih nggak nyala kan, dah, karena ya torsinya berarti cukup gede nih, karena dibantu sama dua tenaga gitu kan, mesin bensin sama motor listrik gitu. Dan pada saat turunan teman-teman bisa pakai mode B, itu bakal buat menambah engine brake juga gitu. Itu biasanya ada di mobil-mobil yang hybrid kayak di Yaris Cross, terus sama di Corolla Cross Hybrid kayak gitu. Putaran baliknya dengan wheelbase 2,7 ini cukup gampang di sini. Ini kelihatan kan sempit ya, tapi cukup gampang. Nah, di sini gue bakal cobain akselerasi. Kalian bisa pakai power mode nih sini. Power mode kalau dipencet dan tahan lagi itu jadi eco mode. Power mode tuh dia memanipulasi mesin sedemikian rupa sehingga dia lebih responsif gitu kurang lebihnya. Sorry ya kalau saya lagi pilek ya, dari kemarin kan Jakarta tuh hujan terus ya teman-teman ya. Oke. Kita matiin dulu traction controlnya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sayangnya nggak sampai 100 ya, karena ini tempatnya kurang gede sih. Tapi buat memberitahu buat teman-teman, sangat responsif abis sebenarnya. Ini di sini kita bakal cobain untuk zigzag. Teman-teman kalau misalkan mau cobain kayak gini, datang aja ke Toyota Driving Experience. Mungkin bisa kontak teman-teman di dealer Toyota ya. Kalian bisa cobain di sini sirkuit kecil-kecilan. Nice. Stabil loh teman-teman. Gue paling sering kemana tes ini waktu itu gue cobain beberapa mobil sih, itu ke Karawang, ke tempatnya Bridgestone sih, cukup oke sebenarnya kayak gitu. Kesimpulannya gimana Mas Teguh? Kesimpulannya gini ya teman-teman ya. Jadi tingginya pemesanan Veloz hampir 4.000. Tapi gue gak tahu sekarang ya. Tapi terakhir berita yang gue baca sekitar 4.000. Artinya apa? Peminat konsumen untuk mobil hybrid makin meningkat. Yang misalkan orang yang mau beli mobil listrik karena pengen cari iritnya itu masih takut-takut. Kalau mau beli mobil bensin masih boros. Nah, saya rasa adalah hybrid itu solusinya. Apalagi dijual mobil ini mulai dari 299 dan dari brand Toyota sendiri yang sudah berarti berapa ya? Toyota itu udah 70 atau 80 tahun ya di Indonesia kan. Itu kan ibaratnya kalau misalkan kalian cari mobil listrik ya, di Jakarta kan banyak ya. Begitu kalian sampai tol Cipali ke sana, itu rata-rata kan diisi ya brand, kalau nggak Toyota, Daihatsu, kurang lebih kayak gitu ya. Sehingga mobil ini saya rasa worth it banget buat beli, terutama buat teman-teman yang cari segmennya tuh yang low SUV. Kalau misalkan kalian budgetnya ada lebih, mungkin bisa geser ke Zenix Hybrid. Tapi kalau untuk di segmennya MPV ini ya berarti cuma dia, karena kalau kita misalkan lihat XL7 itu masih mild, ini beneran hybrid sama seperti Yaris Cross. Tadi pada saat gue rasa berkendara, akselerasinya cukup oke, suspensinya cukup nyaman, dan beberapa fitur yang gue suka seperti adaptive cruise control, Android Auto, Apple CarPlay, bisa cek e-money, terus baris kedua itu, dan pertama ya, itu bisa dibikin soal mode, dan ada RSE, Rear Seat Entertainment, jadi kalian bisa nonton video dari baris kedua. Atau next, kalian yang sudah pesan Veloz, lagi menantikan buat mudik lebaran, boleh kalian sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga ya. Bye-bye.